Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonita Chandra Kirana dengan NIM 211270012. Di sini saya akan menyampaikan materi saya berjudul tentang unsur-unsur kepribadian. Unsur-unsur kepribadian menurut Quentin-Ningrat, unsur-unsur kepribadian dibagi menjadi 3, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu pengetahuan. Pengetahuan manusia bersumber dari pola pikir rasional yang berisi pemahaman dan pengalaman mengenai berbagai hal yang diperoleh dari lingkungan di sekitarnya. Semua hal itu direkam dalam otak dan sedikit demi sedikit diungkapkan dalam bentuk perilaku sehari-hari. Unsur-unsur yang mengisi akal dan alam jiwa seorang manusia yang sadar secara nyata terkandung dalam otaknya. Berikut ini yang merupakan unsur-unsur pengetahuan, diantaranya persepsi, yaitu deskripsi seluruh proses akal dalam keadaan alam sadar. Kondisi, yaitu deskripsi sama dengan wujud asli. Persepsi, yaitu deskripsi baru dengan pengertian baru. Pengamatan, yaitu penggambaran yang lebih terfokus dan intensif yang diperoleh adanya pemusatan akal. Konsep, yaitu penggambaran abstrak tentang suatu objek dengan mengadakan suatu perbandingan. Fantasi, yaitu penggambaran baru yang tidak direalitas. 2. Perasaan, feeling adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengaruh pengetahuan dinilai sebagai keadaan positif dan negatif. Perasaan di antara orang yang satu dengan orang yang lain tidaklah sama. Oleh karena itu perasaan bersifat subjektif. Contohnya penelitian jam pelajaran yang kosong. Bagaimanakah perasaan kamu sebagai mahasiswa jika jam pelajaran yang kosong merasa senang atau merasakan rugi? Suatu perasaan yang selalu bersifat subjektif karena adanya unsur penelitian tadi biasanya menimbulkan suatu kehendak dalam kesadaran seseorang individu. Kehendak itu bisa juga positif, artinya individu tersebut ingin mendapatkan hal yang dirasakannya sebagai suatu hal yang akan memberikan kenikmatan kepadanya, atau bisa juga negatif, artinya ia hendak menghindari hal yang dirasakannya sebagai hal yang akan membawa perasaan tidak nikmat kepadanya. Yang merupakan tingkatan perasaan adalah sebagai berikut. Kehendak merupakan tingkat perasaan yang paling rendah, sifatnya subjektif, terdapat unsur penilaian. Keinginan, suatu tingkatan kehendak yang keras dan mengharapkan suatu pemenuhan, sifat yang sudah ada suatu dorongan untuk berupaya memenuhinya. Emosi, suatu tingkatan kehendak keinginan keras yang menuntut pemenuhan secara mutlak, sifatnya sangat keras. Segala upaya akan ditempuh untuk tercapainya suatu keinginan. 3. Dorongan naluri adalah kemauan yang sudah bersifat naluri pada setiap makhluk manusia yang tidak timbul karena mempengaruhi pengetahuannya, tetapi telah terkandung dalam organisme yang ada 7 macam dorongan naluri menurut McDougall, Introduction to Social Psychology. Yang pertama itu mempertahankan hidup. 2. Dorongan seks. 3. Mencari makanan. 4. Berinteraksi dengan manusia. 5. Meniru terhadap sesamanya. 6. Dorongan berbakti. 7. Keindahan. Contoh kualitatif kepribadian Barat dan Timur. Yang pertama itu kepribadian Barat. Yang pertama itu pandangan hidup. Pandang hidup mementingkan kehidupan material. 2. Pikiran logis. 3. Hubungan berdasarkan asas guna praktis. 4. Kehidupan individualisme kepribadian. Yang contoh Timur itu 1. Pandangan hidup mementingkan kehidupan kerohanian. 2. Mistik perologis. 4. itu keramahan tamahan. 5. Kehidupan kolektivisme. Baiklah, itulah jabaran materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.